Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefano Christian dari SI 4203, jurusan Sistem Informasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merepresentasikan tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi yang berjudul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Desain Interaksi. Tujuan dari model ini yang pertama adalah jelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, ada identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat komunikasi diagram view dari desain model. Yang keempat, mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram. Yang terakhir, ada membuat sequence diagram view dari desain model. Memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan, kasus penggunaan, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Seperti gambar contoh di bawah ini. Selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama ada sequence diagram. Yang kedua ada communication diagram. Sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagram. Diagram interaksi overview, kombinasi diagram aktivitas dan sequence diagram fragment. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua case skenario, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, yaitu ada use case domain model. Dan desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Yang selanjutnya ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Ini adalah contoh gambarnya. Input untuk analisis ketahanan, pertama ada sebuah use case. Kedua ada skenario use case untuk use case tersebut. Ketiga ada diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Yang keempat ada domain model. Output dari analisis ketahanan adalah model desain. Biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen identitas. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. B. Gambar hubungan antara komponen-komponen ini. C. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan sinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Membuat diagram komunikasi. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis use case dari diagram aktivitas use case. Ketiga, untuk setiap tindakan dalam use case. Keempat, identifikasi dan menambahkan komponen batas. Kelima, ada mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan. Keenam, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut. Menemukan metode baru, layanan batas dan komponen identitas. Fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini adalah contoh gambar fragmen. Contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari grid reservation. Yang pertama, ada skenario primer, berhasil, dan skenario sekunder gagal. Dalam satu diagram menggunakan fragment out. Kedua, skenario sekunder tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Ketiga, diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation, detail, dan termasuk fragment loop. Ringkasan dari model ini ialah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan.